Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuhafis Al-Sabila Zwedi, mahasiswa program studi agribisnis Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi penyuluhan agribisnis yang berjudul Budidaya Hidroponik Sederhana di Lahan Sempit untuk solusi ketahanan pangan dan peluang usaha rumahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mengenalkan budidaya hidroponik sederhana kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan dalam bercocok tanam, memanfaatkan lahan sempit secara produktif, serta menambah peluang pendapatan keluarga. Sasaran penyuluhan ini meliputi ibu rumah tangga, pemuda, kelompok tani, dan masyarakat perkotaan. Saat ini kita sedang menghadapi beberapa permasalahan, yaitu lahan pertanian yang semakin terbatas, harga sayuran yang sering berfluktuasi, serta masih rendahnya pemanfaatan pekarangan rumah. Oleh karena itu, hidroponik dapat menjadi salah satu solusi yang tepat. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Tanaman memperoleh unsur hara dari larutan nutrisi yang diberikan melalui air. Metode ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, tidak menggunakan tanah, memanfaatkan air dan nutrisi sebagai media utama, cocok diterapkan di lahan yang sempit, serta relatif mudah dilakukan di lingkungan rumah. Budidaya hidroponik ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, hemat lahan karena dapat dilakukan di pekarangan rumah yang terbatas. Kedua, hemat air karena penggunaan air lebih efisien dibandingkan budidaya konvensional. Yang ketiga, hasil panen lebih bersih karena tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian, pertumbuhan tanaman cenderung lebih cepat karena kebutuhan nutrisi terpenuhi secara optimal. Kelima, hidroponik juga memiliki nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Kemudian, yaitu jenis-jenis sistem hidroponik. Ada beberapa jenis sistem hidroponik yang umum digunakan, yaitu Deep System atau sistem sumbu, NFT atau Nutrition Film Technique, DFT atau Deep Flow Technique, dan yang terakhir yaitu Drip System. Pada penyuluhan ini, kita fokus pada Weak System karena merupakan sistem yang paling sederhana, murah, dan mudah diterapkan oleh pemula maupun masyarakat umum. Untuk alat dan bahannya, yaitu alat yang diperlukan antara lain botol plastik bekas, cutter, dan gelas plastik. Sedangkan bahan yang digunakan meliputi flat panel sebagai sumbu, berisi AB mix, air, dan benih sayuran. Penggunaan sistem ini adalah memanfaatkan barang bekas sehingga biaya pembuatannya relatif murah. Beberapa jenis tanaman yang cocok dibudidayakan secara hidroponik yaitu selada, pokcoy, kangkung, bayam, dan sawi. Dan masih beberapa ada tanaman yang lebih relatif. Tanaman-tanaman tersebut memiliki masa panen yang relatif cepat, mudah dirawat, serta memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomi. Langkah-langkah berbudidaya hidroponik. Yang pertama, tahap penyemaian benih. Tahap pertama adalah menyiapkan media semai, kemudian media dibasahi agar lembab. Selanjutnya, benih ditanam pada media semai dan dijaga kelembapannya setiap hari. Setelah benih bercambah dan tumbuh dengan baik, bibit siap dipindahkan ke instalasi hidroponik pada usia sekitar 5 hingga 7 hari. Pembuatan instalasi hidroponik sederhana dapat dilakukan dengan memotong botol plastik menjadi 2 bagian, kemudian pasang kain flanel sebagai sumbu yang akan mengalirkan nutrisi ke tanaman, isi bagian bawah dengan larutan nutrisi, kemudian letakkan bibit pada bagian atas botol. Dengan cara ini, tanaman dapat memperoleh air dan nutrisi secara terus-menerus. Jangan lupa ya, sumbunya harus menempel dengan air. Kemudian perawatan tanaman. Untuk perawatan tanaman perlu dilakukan secara rutin. Kita harus memeriksa ketersediaan nutrisi, menambahkan air apabila berkurang, menjaga kebersihan instalasi, dan memastikan tanaman memperoleh cahaya matahari yang cukup. Perawatan yang baik akan mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Meskipun hidroponik relatif lebih bersih, tanaman tetap dapat terserang hama seperti kutu dan ulat. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan sanitasi lingkungan, pembersihan tanaman secara rutin, dan menggunakan pestisida naleti yang lebih ramah lingkungan. Masa panen setiap tanaman berbeda-beda, seperti kangkung dapat dipanen pada umur sekitar 25 hingga 30 hari, pokcoy sekitar 30 hingga 40 hari, sedangkan selada dapat dipanen pada umur 35 sampai 45 hari. Setelah panen,
Dilakukan proses sortirasi, pencucian, dan pengemasan agar produk memiliki kualitas yang baik sebelum dikonsumsi atau dipasarkan. Hidroponik tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Nah, produk yang dapat dijual antara lain yaitu seperti sayuran segar, bibit tanaman, hingga instalasi hidroponik. Dengan demikian, hidroponik dapat menjadi usaha rumahan yang membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Dampak positif bagi masyarakat. Dari aspek ekonomi, hidroponik dapat mendatangkan penghasilan masyarakat. Dari aspek sosial, hidroponik mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang pertanian. Sedangkan dari aspek lingkungan, hidroponik membantu memanfaatkan air tembik secara produktif serta mendukung ketahanan pangan keluarga. Sebagai kesimpulan, budidaya hidroponik merupakan solusi yang tepat untuk diterapkan pada lahan terbatas. Metode ini mudah dilakukan oleh masyarakat, menghasilkan sayuran yang sehat, dan berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, mulailah memanfaatkan lahan kecil di sekitar rumah Anda untuk menghasilkan sayuran sehat, hemat, dan bernilai ekonomi. Demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.